Banyak orang menganggap bahwa perempuan tidak sekejam laki-laki dalam dunia kejahatan. Tapi kenyataannya berkata lain, inilah penjara perempuan paling berbahaya di seluruh Amerika Serikat. Para narapidana di sini terlihat seperti saling akur satu sama lain, namun sebenarnya mereka semua adalah pembunuh berdarah dingin. Contohnya, gadis yang tersenyum ini sekilas tampak seperti gadis tetangga yang ramah, tapi nyatanya ia dijatuhi hukuman 110 tahun penjara karena membunuh sepasang kekasih yang tinggal di kamar yang sama dengannya. Di penjara ini, ada banyak pembunuh lain yang memiliki wajah manis seperti dia. Bahkan, para sipir penjara yang telah bekerja selama bertahun-tahun pun seringkali merasa takut. Penjara wanita Indiana yang terletak di Chicago, Amerika Serikat, menampung para tahanan perempuan paling berbahaya di negara itu, dan mayoritas dari mereka adalah kriminal yang sangat brutal. Penjara ini memiliki zona khusus yang terpisah diperuntukkan bagi narapidana yang melanggar disiplin penjara atau melakukan kejahatan yang sangat serius. Mereka dikurung sendirian di dalam sel selama 23 jam setiap hari, tanpa kontak dengan siapapun, satu-satunya waktu untuk keluar. Setiap kali akan keluar dari sel, narapidana di zona ini harus dikawal ketat oleh petugas lapas. Sebelum meninggalkan sel, mereka akan diborgol oleh para penjaga. Setelah keluar, mereka juga dipasangi rantai di kaki, bahkan saat mandi pun, mereka tidak diperbolehkan melepaskannya. Nama narapidana ini adalah Sarah Panda, dan dia dianggap sebagai perempuan paling berbahaya di seluruh negeri. Ia dijatuhi hukuman 110 tahun penjara karena kasus pembunuhan, dan kini telah menjalani isolasi di sel tertutup selama 5 tahun, lebih lama dibandingkan tahanan lainnya. Tapi kenapa pihak penjara menghukumnya seberat itu? Karena dia melakukan sesuatu yang mengguncang seluruh negeri dan mempermalukan institusi penjara. Panda dulunya dikenal sebagai perempuan cantik di masa mudanya, pandai bercanda, dan sangat lihai memanipulasi para pria. Pada tahun 2000, dia dituduh membunuh sepasang kekasih yang tinggal serumah dengannya setelah terlibat dalam sebuah pertengkaran. Faktanya, yang melakukan pembunuhan secara langsung adalah pacar Panda. Namun hasil penyelidikan polisi mengungkap bahwa Pandalah dalang dari segalanya. Dia yang merencanakan semuanya dari balik layar, membeli senjata, dan membantu menghilangkan jejak dengan membuang mayat. Di pengadilan, Panda berusaha menyalahkan seluruh kejadian kepada pacarnya dan mengaku dirinya tidak bersalah. Panda mengaku tidak bersalah, tapi hakim tidak mempercayainya. Pada akhirnya, dia dinyatakan bersalah atas 2 pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara. Namun kisah ini belum berakhir. Pada bulan Agustus tahun 2008, Panda berhasil melarikan diri dari penjara dengan tingkat keamanan maksimum. Kejadian ini membuat reputasi penjara jatuh bebas. Ternyata, dia sendiri yang mengambil inisiatif untuk merayu seorang penjaga penjara dan berhasil. Sang penjaga jatuh cinta kepadanya, dan mereka menjalin hubungan asmara di dalam penjara ini. Membuktikan bahwa Panda adalah manipulator ulung. Penjaga tersebut adalah orang yang bertugas mengemudikan truk pengangkut bahan bakar menuju penjara. Panda mendekatinya dengan satu tujuan, karena dia tahu, setelah kabur dari penjara, dia akan membutuhkan banyak uang. Panda pun meminta penjaga itu menyelundupkan sejumlah besar barang ilegal ke dalam penjara, lalu menjualnya kepada para tahanan lainnya. Dari bisnis gelap itu, Panda mengumpulkan banyak uang. Pada hari pelariannya, dia menyembunyikan seragam penjaranya di atap dan mengenakan pakaian biasa. Penjaga yang sudah menjadi kekasihnya menjemputnya dengan mobil. Panda bersembunyi di kursi belakang dan akhirnya berhasil kabur. Ia menjadi buronan selama 4 bulan dan kisah pelariannya langsung menghiasi berita utama nasional. Panda pun dinobatkan sebagai buronan wanita paling dicari di negara itu. Inilah rekaman nyata saat Panda akhirnya ditangkap kembali. Insiden ini membuat para pejabat penjara murka karena Panda dianggap terlalu berbahaya. Setelah penangkapannya, dia langsung ditempatkan dalam isolasi total, tidak diizinkan berinteraksi dengan siapapun, bahkan untuk melakukan panggilan telepon. Penjaga penjara yang membantu pelariannya dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Penjara ini sendiri menerima sekitar 200 tahanan baru setiap bulannya. Beberapa dari mereka bahkan menganggap penjara ini sebagai rumah kedua. Beberapa narapidana di sini keluar masuk penjara seperti halnya pulang pergi ke rumah. Contohnya adalah tahanan bernama Paula. Ini adalah kali kedua dia di penjara. Paula telah kecanduan narkoba sejak usia 17 tahun, dan hingga kini kecanduannya telah berlangsung selama 11 tahun.
Paula sebelumnya sudah pernah masuk penjara, tapi setelah bebas, dia gagal menjalani rehabilitasi dan akhirnya kembali ditahan. Yang membuat orang prihatin adalah meskipun usianya baru 28 tahun, dia sudah memiliki 4 anak sulungnya berusia 13 tahun. Sementara yang bungsu baru berusia 6, hal yang paling menyedihkan adalah ayah dari anak-anak itu juga sedang menjalani hukuman di penjara. Ketika anak-anaknya paling membutuhkan kehadiran orang tua, justru keduanya berada di balik jeruji besi. Kondisi ini jelas memberikan dampak besar terhadap anak-anak tersebut. Sejak Paula ditahan, ayah dan saudaranya tidak pernah sekalipun mengunjunginya. Bisa dibilang, narkoba telah menghancurkan hidup dan keluarganya. Mirip dengan Paula adalah seorang narapidana bernama Martha. Ia masuk penjara pada tahun 1993 dan telah menjalani hukuman selama lebih dari 20 tahun. Saat pertama kali di penjara, Martha memiliki 2 putri yang masih kecil. Tapi ketika dia akhirnya keluar, kedua anaknya sudah berusia di atas 30 tahun. Karena tidak bisa menerima tindakan kriminal sang ibu, kedua anak itu perlahan menjauh. Anak bungsunya tidak pernah menjenguknya selama 14 tahun, dan anak sulungnya bahkan sudah 8 tahun tidak datang. Lebih dari 2 dekade di penjara membuat Martha benar-benar terputus dari dunia luar. Dia bahkan tidak tahu apa itu ponsel pintar. Suatu kali, dia melihat seorang petugas penjara menggunakan iPhone dan dengan penasaran bertanya, "Itu apa?" Ingatannya masih tertinggal di zaman telepon rumah berkabel. Baru-baru ini, Martha akhirnya belajar cara menggunakan Google. Kabar baiknya, dalam beberapa hari lagi, dia akan dibebaskan dari penjara. Beberapa hari menjelang kebebasannya, sang pembawa acara bertanya kepada Martha, seperti apa rasanya malam pertama setelah keluar? Tidur bukan lagi di sel, tapi di ranjang milikmu sendiri? Dengan penuh emosi, Martha menjawab, surga-surga. Sebenarnya, di dalam penjara ini juga ada kegiatan hiburan. Setiap hari, para tahanan mendapatkan 3 jam untuk menikmati waktu bebas. Mereka bisa berjalan di halaman rumput, mengobrol santai, mendengarkan musik, bahkan berjalan-jalan bersama anjing. Momen ini menjadi kesempatan bagi para napi untuk menjalin pertemanan dan membangun hubungan. Sama seperti di penjara laki-laki, di sini para tahanan perempuan juga bisa saling jatuh cinta. Di zona isolasi, karena tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan narapidana lain, mereka berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Misalnya, Sarah Panda pernah menyebut bahwa dia menemukan kekasihnya di sini, seorang narapidana di sel seberang. Makanan di penjara ini pun sangat mewah. Menu hariannya mencakup burger ayam, nasi khas Spanyol, roti, susu, dan masih banyak lagi. 3 kali sehari dengan menu berbeda. Maka tidak heran, banyak tahanan yang justru mengalami kenaikan berat badan setelah masuk ke sini. Salah satu narapidana bernama Ede, saat ini berusia 25 tahun, dan telah menjalani hukuman selama 7 tahun karena kasus perampokan dengan kekerasan. Ia juga memiliki 2 anak perempuan. Anak sulungnya berusia 9 tahun, yang berarti Andy sudah melahirkan anak pertama ketika masih berumur 16 tahun. Sejak kecil, Andy sudah dikenal sebagai anak bermasalah. Ia dikeluarkan dari sekolah menengah dan mulai mencuri sejak usia 13 tahun. Dalam kasus yang membuatnya dipenjara, Eddie bersama teman-temannya merampas dompet dari 3 orang pejalan kaki dan memukuli mereka dengan brutal. Aksi kejinya sangat bertolak belakang dengan wajah manisnya. Yang lebih mengejutkan lagi, dari kejadian itu, mereka hanya mendapatkan uang sebesar $300, namun dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Meski begitu, Eddie menganggap dirinya tertangkap kali ini hanyalah karena nasib buruk. Saat menceritakan pengalamannya, dia justru terdengar bangga, bahkan sesekali tertawa. Apa yang membuat Andy menjadi seperti ini? Semua berawal dari keluarganya. Ibunya adalah narapidana veteran, dihukum karena pembunuhan dan perampokan bersenjata. Kenangan pertama Andy adalah ketika ibunya melarikan diri dari rumah tanpa kasih sayang dan didikan yang layak. Andy perlahan berubah dari anak miskin menjadi gadis yang mengerikan. Tak lama kemudian, dia pun mengikuti jejak ibunya, melakukan perampokan kejam. Amerika Serikat kini memiliki jumlah narapidana perempuan terbanyak di dunia. Hanya di penjara wanita Indiana saja, ada lebih dari 1.800 tahanan, dan banyak di antaranya adalah ibu dari anak-anak kecil. Selain penderitaan yang mereka timbulkan pada para korban, luka yang mereka goreskan pada keluarga sendiri tak akan pernah
bisa diperbaiki. Karena itu, tidak ada satu orang pun yang pantas melanggar hukum atau menyesal hanya setelah berada di balik jeruji besi. Hai, kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik dan subscribe. Kita akan terus membongkar sisi gelap dunia yang jarang dilihat orang. Sampai jumpa di video berikutnya.